Selanjutnya kita akan menyimak sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang kami hormati Profesor Dr. Sofyan Hanif MSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Dahlan Rais, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang saya hormati Bapak Ibu para dosen, pendidik, dan barangkali ada juga mahasiswa kalau hadir yang berbahagia. Yang pertama sudah barang tentu kita bersyukur kepada Allah kita bisa mengikuti kajian rutin bulanan yang pada hari ini merupakan seri yang keempat. Saya perlaporkan kepada Pak Dahlan bahwa hari ini merupakan seri yang keempat. Seri yang pertama diisi oleh Pak Haidar Nasir, kemudian yang kedua adalah Pak Abdul Mukti, kemudian yang ketiga adalah Pak Syafiq, Prof. Syafiq, dan yang keempat adalah Pak Dahlan. Tema besar yang diusung dalam kajian rutin ini adalah penguatan ideologi Muhammadiyah. Tampaknya memang ini sangat perlu sekali menjadi satu komitmen kita, ya, yang sebetulnya sudah agak lama kita sudah merencanakan, tetapi baru bisa dimulai pada akhir tahun 2020. Seri yang keempat ini masih terkait dengan tema besar, yaitu memperkuat ideologi Muhammadiyah, terutama yang terkait dengan 7 falsafah ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau yang pertama dulu adalah pembukaan anggaran dasar, kemudian yang kedua adalah MKCH, yang ketiga adalah pedoman hidup warga Muhammadiyah, dan yang keempat ini adalah 7 falsafah ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, mungkin nanti setelah ini ada tema besar lain yang semuanya itu mendukung satu kekuatan yang utuh itu dalam memperkuat komitmen diri kita masing-masing di UMS ini, baik dosen maupun karyawan dan seluruh sivitas dalam rangka untuk ikut memberikan kontribusi kepada persyarikatan khususnya dan umumnya dan khususnya kepada UMS ini. Nah, saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu para peserta kajian, ini sudah ada sekitar 400 berapa itu partisipan ya, 437. 2 bulan yang lalu mencapai 600-an itu, hampir 600-an. Masih sekitar 70% ya. Jadi kita harapkan nanti semakin lama semakin bertambah ya yang ikut, dan ini memang menjadi salah satu instrumen kita untuk kita jadikan sebagai salah satu persyaratan untuk kenaikan pangkat ya, dan sekaligus juga kita minta agar BPSDM menyiapkan sertifikat. Jadi yang ikut akan mendapat sertifikat, yang tidak ikut sudah barang tentu tidak mendapat, dan itu menjadi salah satu penilaian kami pimpinan terhadap komitmen dan kinerja dosen maupun karyawan. Nah, saya masih melihat masih ada beberapa dosen karyawan yang sudah seri keempat ini belum muncul. Maka nanti saya minta sebelum masuk ke seri ke-5, BPSDM melalui Pak WR4 bisa melakukan teguran ya, secara tertulis begitu kepada dosen-dosen karyawan yang sampai saat ini belum bisa bergabung. Jadi belum memberikan punishment, tetapi kita tegur dulu. Ya, tegur dulu
secara lisan sudah, kemudian nanti kita lanjutkan secara tertulis. Nah, baru nanti kalau mereka memang dalam kondisi tidak betul-betul tidak bisa mengikuti ya tidak masalah ya. Tapi kalau kondisinya sehat ya dan mampu untuk Oke, sipil dulu. Ya, mampu untuk untuk membuka Zoom dan sebagainya, saya rasa itu wajib untuk ikut kajian ini. Saya rasa itu beberapa hal Pak Dahlan yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan untuk kajian yang keempat ini semakin menambah semangat kita, karena pengalaman dari 3 kajian sebelumnya cukup ramai juga ya, termasuk yang tanya-tanya ya, diskusinya cukup hidup. Dan mudah-mudahan ini selalu menjadi satu bagian bagian daripada komitmen kita untuk memperkuat Al-Islam Muhammadiyah di lingkungan kampus yang kita cintai ini. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Nasrun minallah wa husnul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Sofyan Hanif atas sambutan yang telah diberikan. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang sudah kami sampaikan di awal, bahwa tema pagi hari ini mengenai 7 falsafah perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan tentu saja nanti akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Dahlan Rais M.Hum, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan untuk pagi hari ini selaku moderator, beliau adalah Bapak Dr. Muthaharun Jinan, Magister Agama, Direktur Pondok Hajah Nuria Sobron UMS. Assalamualaikum Pak Jinan. Waalaikumsalam Mas Her. Baik, silakan Pak Jinan untuk menjadi moderator di kesempatan pagi hari ini. Kami silakan. Terima kasih Mas Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini dapat melaksanakan salah satu agenda kita, yaitu webinar series yang keempat untuk topik penguatan ideologi Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Ahmad Dahlan Rais M.Hum, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Prof. Sofyan Hanif, beserta Bapak Wakil Rektor, Bapak-bapak pejabat di lingkungan UMS, Bapak Ibu dosen yang berbahagia. Sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa topik kita yang keempat dalam kajian penguatan ideologi Muhammadiyah untuk materi AIKA ini adalah 7 falsafah atau 7 pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sampai kepada kita, yang sebetulnya 7 falsafah ini ditulis kembali oleh salah satu muridnya, yaitu Kiai Haji Hajib, salah satu murid Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang menuliskan materi-materi yang disampaikan di dalam pengajian atau yang tulis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sempat ditemukan oleh Kiai Haji Hajib. Bapak Ibu sekalian, sebagai sebuah persyarikatan atau organisasi tentu membutuhkan ikatan bersama. Nah, kalau di dalam kajian-kajian ilmu sosial, untuk mengikat suatu kelompok itu ya adalah nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan yang kalau di dalam bahasa kita mungkin ya ideologi. Satu sisi kita perlu ikatan yang kuat ke dalam, dengan ikatan ideologi bisa berupa nilai-nilai yang diperjuangkan, yang bersumber dari ajaran-ajaran agama. Tapi di sisi lain kita juga harus bergerak keluar yang manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh warga bangsa Indonesia khususnya dan bangsa dunia pada umumnya.
ya salah satu cara kita untuk mengikat adalah mempersamakan ya pandangan-pandangan kita mengenai nilai-nilai perjuangan persyarikatan Muhammadiyah. Nilai-nilai itu bisa kita ambil dari pendirinya. Dalam hal ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, bisa kita ambil dari kita mempelajari biografinya, bisa mempelajari riwayat pendidikannya, bisa mempelajari pandangan-pandangan keagamaannya, bisa mempelajari cara beliau berjuang, cara beliau berdakwah dan sebagainya. Nah, ini di antara bagaimana kita sebagai penerus dakwah persyarikatan untuk mengikat dengan memahami pemahaman-pemahaman, pandangan-pandangan pendiri persyarikatan, khususnya pada pagi hari ini adalah 7 pelajaran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tentu saja Bapak Ibu masih ada aspek-aspek yang lain dari pendiri persyarikatan yang bisa kita teladani, yang bisa kita jadikan sebagai norma dalam kita mempertahankan, memperjuangkan, atau menjadikan persyarikatan ini sebagai media dakwah kita dalam kehidupan kita pada saat ini dan nanti. Untuk itu kita mohon kepada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Dahlan Rais MHUM berkenan menyampaikan 7 falsafah ajaran itu dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya untuk keluarga besar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kita persilakan beliau untuk menyampaikan, untuk Pak Dahlan untuk menyampaikan kurang lebih ya 45 sampai 60 menit, kemudian nanti 30 menit terakhir kita pergunakan untuk tanya jawab berdalam materi kita pada pagi hari ini. Kita persilahkan, monggo Bapak Ahmad Dahlan Rais MHUM, insya Allah sudah bersiap di tempatnya, di ruang doktorat atau di dalamnya ya, saya kurang tahu. Monggo Bapak Dahlan Rais, kita persilahkan. Assalamualaikum, sudah dengar? Halo? Iya Pak, jelas Pak, sampun dengar Pak. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa yuzhiruhu 'ala ad-din kullih. Wa billahi syahid. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan para UNES, pimpinan dan warga besar UNES. Partisipan saya lihat sekarang 500. Oleh BPSDM saya diminta mengisi kajian ini tentang sesuatu yang cukup berat, yaitu 7 falsafah ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika diminta makalahnya, saya mengatakan tidak berani membuat. Sementara ya makalah atau tulisan oleh Kiai Haji Hajid, salah satu murid termuda Kiai Dahlan. Hajid semula mondok di pesantren Mas, kemudian bergabung Muhammadiyah, berguru dan berkawan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak kurang dari 6 tahun. Menurut hemat kami, pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang disebut falsafah tadi, yang pertama ya hidup manusia hendaklah akhirat oriented. Kalau hendak itu agak ringan ini, dan
Kalau Kiai Dahlan biasanya tegas. Hidup manusia haruslah berorientasi dan bertujuan kepada akhirat. Beliau menyatakan manusia hidup hanya sekali untuk dipertaruhkan kebahagiaan atau kesengsaraan yang diperoleh nanti setelah mati. Jadi para partisipan yang kami hormati, Kiai Dahlan saya kira memberikan contoh yang konkret gitu. Bagaimana kehidupan itu akhirat, bukan untuk dunia. Apakah dunia tidak penting? Oh penting. Karena bekal gayuh gitu. Kehidupan akhirat berupa surga besok itu tergantung ya kehidupan kita di dunia ini. Jadi bekalnya itu kan diperoleh di dunia ini, baik atau buruk. Sehingga besok kita memulai kebahagiaan atau kesengsaraan. Oleh Kiai Hajid, pada falsafah yang pertama ini, pesan yang pertama ini, beliau mengutip pesan ulama yang sering diucapkan oleh Kiai Dahlan di berbagai tempat, di berbagai kesempatan, yang berbunyi an-nasu kulluhum mautan illal ulama wal ulama mutasayyirun illal amilun wal amiluna ala wajalin illal. Manusia itu semua mati kecuali para ulama, mereka yang berilmu. Dan para ulama itu kebingungan kecuali mereka yang beramal. Dan orang yang beramal pun dalam kekhawatiran bisa-bisa nanti tersesat kecuali mereka yang ikhlas. Saya mencoba untuk mengurai ini dari yang paling belakang, ya, kata ikhlas. Bagi saya ikhlas itu sakral. Kalau Bapak Ibu mendengarkan ceramah atau pengajian saya itu tidak pernah mengatakan kata ikhlas. Jarang sekali, kalaupun pernah itu sangat jarang. Agak berbeda dengan bapak-bapak yang lain. Karena ikhlas itu sebuah tingkatan ya barangkali yang teratas. Sehingga ya kita memang diharapkan ke sana. Ikhlas itu kami kan bermakna murni, bermakna bersih. Sehingga apa yang kita lakukan dalam hidup ini adalah penghambaan dan ketaatan hanya untuk Allah semata. Adakah orang yang ikhlas? Mudah-mudahan ada. Meskipun barangkali tidak banyak, ya, karena banyak godaannya, banyak tantangannya. Dan sifat-sifat manusia pada sisi lain itu memang berlawanan dan menghalangi sikap ikhlas. Imam Ibnul Qayyim katakan beramal tanpa ikhlas dan ibadah seperti musafir yang memenuhi tasnya dengan pasir yang sangat memberati dirinya, menyusahkannya, tapi tidak memberikan manfaat apapun. Hati-hati. Dan karena itu saya mencoba menghindar kata ikhlas ini. Kita sudah merasa berbuat, banyak beramal saleh, berbuat kebaikan, tapi ada sesuatu yang tanda petik mengancam di balik itu. Jangan-jangan kita tidak melakukannya ikhlas, diumpamakan sebagai seorang musafir yang memenuhi tasnya dengan pasir, sangat menyusahkan, memberatkan, dan tidak membawa Bapak Ibu yang kami hormati.
mana yang dilakukan oleh Kiai Dahlan barangkali sesuai dengan apa yang beliau ajarkan ini. Kita ingat dan tahu bagaimana Kiai Dahlan pada satu saat sakit, karena sakitnya agak serius, barangkali begitu, oleh para santri dan para sahabat didatangkanlah dokter untuk menengok, mengecek kesehatan. Setelah selesai itu memeriksa Kiai Dahlan, dokter yang Belanda itu mengatakan, sebaiknya istirahat dulu, ya, jangan bepergian terus, tablik malam hari, istirahat, nanti kalau sudah sembuh baru mulai kegiatan. Ketika sang dokter ini meninggalkan rumah, dia mengatakan kepada Nyai, alhamdulillah setannya sudah pulang. Sang Nyai terkejut. Siapa yang dia maksud dengan setan? Yaitu tadi, itu yang meriksa kesehatan saya itu. Dia melarang saya untuk bertablik. Pada kesempatan lain, keadaan sedang hujan deras, Kiai dalam kondisi tidak sepenuhnya sehat, siap untuk berangkat tablik. Maka istrinya mengatakan, Kiai apa tidak lebih baik ya di rumah dulu. Kalau nanti kehujanan, pileknya tidak sembuh malah menjadi nyeri. Makalah gitu, izin dulu malam ini. Nanti kita beritahu buat santri kita bahwa Kiai. Apa jawaban Kiai? Sekarang setannya dua. Setannya dua sekarang. Yang satu ya dulu itu, yang Pak Dokter itu. Yang kedua kamu sekarang. Karena menghalangi saya untuk bertanya. Hadirin ya tak terbayangkan kalau bagi kita. Ya, tak terbayangkan itu. Ya, bukan apa-apanya kita ini kalau sudah sampai seperti itu. Demikian kuat keyakinan kita, demikian laksanakan dengan penuh totalitas. Manusia hidup hanya sekali untuk dipertaruhkan. Apakah kita meraih kebahagiaan di surga atau kesengsaraan di neraka? Jadi ini menjadi hal yang teramat penting. Kalau sebagian dari kita barangkali ya insya Allah beriman, tapi apakah sudah bisa meyakini, memasukkan rasa iman kita mendarah daging menjadi satu dari bagian kehidupan kita ini untuk mengutamakan akhirat, mengejar akhirat, orientasi dan tujuan pada akhirat dalam hal yang lain barangkali perlu disampaikan. Kiai Dahlan juga memasang beberapa tulisan penting untuk dirinya sendiri. Yaitu memasang beberapa tulisan penting untuk dirinya sendiri agar setiap saat itu membaca kemudian tidak melupakan. Saya ya pernah nulis gitu, untuk diri saya sendiri. Tapi ya enteng-entengan gitu. Ingat, gunakan waktu sebaik-baiknya. Pernah saya tulis. Dan yang kedua pernah saya tulis. Hidup harus bermanfaat bagiannya. Nah, apa yang Kiai Dahlan tulis, gitu, kemudian dipasang di kamarnya sehingga saya bisa membaca. Terjemahannya saja, kurang lebih demikian. Hai Dahlan, sungguh bahaya yang mengisahkan itu terlalu besar. Demikian pula perkara-perkara yang mengejutkan di depan. Dan pasti engkau akan menemui kenyataan demikian. Mungkin engkau selamat. Tetapi jika mungkin
atau tewas. Hai Dahlan, coba bayangkanlah seolah badanmu sendiri hanya berhadapan dengan Allah. Di hadapanmu ada bahaya maut, ada peradilan, ada hisab atau pemeriksaan, surga atau neraka. Hitungan yang akhir itulah yang menentukan nasib. Dan pikirkanlah, renungkanlah apa-apa yang mendekat daripada sesuatu yang ada di mukamu, bahaya, dan tinggalkan. Dan beberapa. Jadi kalau kita ke sana dibandingkan dengan kehidupan sekarang tidak akan jauh. Artinya masyarakat sekarang pada umumnya itu ya yang praktis, pragmatis. Apa yang ada di depannya itulah kehidupan yang terpenting, bukan yang kemudian. Bapak Ibu yang kami hormati, para partisipan, Kiai Dahlan juga sering mengingatkan dengan firman Allah Al-Jathiyah 23 yang berbunyi Faro'aita manittakhudha ilahahu Allah. Mengertikah kau akan orang-orang yang mempertahankan hawa nafsu? Saya kira ini menjadi tantangan dan bahaya yang sangat besar. Berpikir praktis, pragmatis, kemudian kita hidup dalam suasana yang mendewakan hedonisme, bagaimana mereguk dan menikmati kehidupan ini sepuas-puasnya yang jauh dari hal-hal yang sifatnya rohani. Kita diingatkan kembali apakah yang menyebabkan orang pindah, bukan pindah, orang menjauh dari kehidupan yang seharusnya dilakukan berorientasi kepada akhirat tadi, maka jawabannya adalah hawa nafsu. Inna nafsa, sesungguhnya yang namanya nafsu itu ya mengajak, mendorong ke arah keburukan. Karena itu ya dalam sehari-hari kita ya mesti harus berusaha untuk dalam sebuah kelompok yang kalau bisa saling mengingatkan. Karena kita tidak bisa hidup sendirian, kita akan hidup di masyarakat, kita hidup dalam kelompok-kelompok, komunitas itu. Dan kalau kita sudah masuk dalam komunitas, maka seringkali ya, pikiran-pikiran, cara-cara hidup dan yang lain-lain kita ikut di dalamnya. Sungguh tidak mudah itu. Sungguh tidak mudah. Jadi kalau kita masuk ke sebuah komunitas A tertentu, ya kita mau tidak mau mengikuti cara aturan main, kebiasaan yang ada. Tadi orang teman yang anggota DPR mengatakan gitu dengan jujur, tidak mudah Mas. Gitu. Mau berbeda dengan yang lain itu tidak mudah. Tidak mudah, karena itu sebuah sistem. Jadi kalau ada amplop seliweran, dibagikan, kemudian teman-teman menerima, kemudian kita tiba-tiba seorang diri menolak, itu rasanya sudah tidak harus kita terima. Barangkali jalannya menurut dia mengatakan ya bagaimana pemanfaatannya itu untuk kembali kepada kepentingan rakyat banyak. Kiai Dahlan juga mengingatkan, lengah kalau sampai terlanjur terus-menerus lengah tentu akan sengsara di dunia dan maka dari itu jangan sampai lengah. Kita harus berhati-hati. Orang yang mencari kemuliaan di dunia saja
itu harus bersungguh-sungguh, apalagi mencari keselamatan dan kemuliaan. Kalau hanya seenaknya, sungguh tidak. Beliau praktekkan apa yang beliau pesankan itu, ketika beliau diancam akan dibunuh. Kalau berani kembali ke Banyuwangi, ternyata beliau disekatkan. Beliau berangkat tetap di ke Banyuwangi, dan ketika pemerintah Belanda mengatakan sebaiknya diurungkan, sebaiknya dibatalkan, maka jalan dengan dibatalkan. Mengapa saya yang mengajak kepada kebaikan dilarang, sedangkan mereka yang berbuat di luar hukum malah diizinkan. Mestinya mereka yang dilarang. Sehingga kemudian itulah yang terjadi. Beliau tetap dengan aman, tidak kurang. Hadirin, dalam mengarungi kehidupan manusia untuk menggapai kebahagiaan itu, beliau hidup dengan dua hal, yaitu dengan khauf dan roja. Khauf itu ya kecemasan, ketakutan. Jangan-jangan apa yang saya lakukan, apa yang dilakukan itu tidak diterima, tidak. Kita tidak boleh sembrono, ya. Jadi, apa yang kita lakukan itu kalau bisa dan sebisa-bisa yang harus kita lakukan, kita hidup yang sama. Kita itu punya rasa takut, punya kecemasan, jangan-jangan apa yang kita kira sebuah kebaikan itu ternyata tidak. Marilah kita lihat bagaimana sholat kita. Saya kira ya jujur kita harus itu. Fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim. Orang sholat saja bisa. Tidak jurusannya itu ke surga. Kalau lalai sholatnya itu. Dan Rasulullah kan kita mengetahui pernah menyatakan saya sangat benci dengan pencuri. Saya tidak suka adalah pencuri sholat. Apa itu pencuri sholat? Yaitu mereka yang mencuri. Hati-hati. Secara fisik kita sholat, takbiratul ihram, berdiri, kemudian rukuk, sujud, dan seterusnya. Benarkah sholat kita itu diterimakah? Masih pernyataan. 80 hari ya, atau lebih sedikit kita masuki Ramadan, kita berpuasa. Yakinkah puasa kita diterima? Nanti dulu. Kita kan semua kena hadis. Betapa banyak orang berpuasa tidak memperoleh apapun. Yang dia peroleh itu ya cuma lapar dan haus itu saja. Nilai ketakwaan menjauh. Yang pertama ini hidup dengan orientasi akhirat itu harus dijalani dengan kecemasan, dengan rasa takut. Wah, hidup jadi berat gitu, jadi susah gitu, alangkah seriusnya. Semuanya serba serius, enggak juga. Kiai Dahlan kalau sudah selelah mengambil biola, kemudian bermain musik dan violanya itu. Luar biasa kiai kita ini. Pada satu sisi kesungguhan ketuhannya untuk menjalani burung kebiasaan Islam ini luar biasa, tapi ternyata dia juga berkesenian, mainkan biola, barangkali alat musik yang lain untuk
refreshing kesehariannya. Bagaimana dengan kurban? Hati-hati ya. Belum tentu kalau kita berkurban gitu. Di Jakarta itu diterima, belum tentu. Ya. Qabil dan Habil kan berkorban. Satu diterima, satu ditolak. Yang mana yang korban kita itu? Korban kita itu hanya pamer dan lain-lain, pasti kita masuk kategori. Sudah merasa hebat, berinfak. Sudah membayangkan, masuklah saya ke surga. Bekal saya, celengannya saya sudah masuk. Hati-hati. Ya. Infak yang diterima itu bila tidak diikuti dengan menyebut-nyebut pemberian itu dan menyakiti hati yang menerima. Bil manni wal adha. Kalau menyebut-nyebut dan menyakiti hati, habis itu. Bagian yang 4 bukan cukup panjang, itu ada perumpamaan. Itu berpahala. Ada sebuah batu panas, kemudian debu di atasnya. Tapi kalau dia menyebut-nyebut, dia menyakiti hati, atau dia karena tujuan-tujuan lain, tidak murni, tidak bersih sebagai penghambaan kepada Allah SWT, maka debu tadi bagaikan angin yang kencang, bersih, tidak berbekas. Jadi marilah saya ini juga sambil belajar, sambil menasihati diri saya. Bagaimana kita bisa hidup diterima, puasa diterima, kurban diterima, haji diterima, umroh diterima, infak diterima, dan seterusnya. Kalau itu malah spesifik itu kata walillahi ala nas itu timul hajjah umrata billah. Jadi kata kembali ke kata ikhlas tadi itu harus kita jalani dengan cara seperti yang dilakukan oleh Kiai Cakra. Kita mau satu sisi takut cemas, tapi tidak kemudian mempunyai harapan. Saya izinkan saya memasuki yang kedua. Beliau menasihati, berperan. Jauhkanlah dari sifat angkuh dan takabur. Karena kerusakan, karena akibat yang ditimbulkannya sungguh luar biasa. Jadi ini sebuah sifat yang paling dibenci. Karena sifat sombong, takabur itu semestinya tidak dimiliki sebagai hamba Allah. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Beliau sering menyatakan, mengingatkan firman Farihun. Pada kesempatan lain beliau menyatakan sama tapi illatullah. Semua orang itu bersukaria, merasa hebat berada dalam. Sesungguhnya sisi lain kita tahu bahwa kalau sesuatu itu ditemukan sebuah kebenaran, maka yang lainnya itu berarti salah. Dalam surat Waqiah yang bagian belakang itu kan banyak pertanyaan Allah tentang kekuasaan.
kami yang menurunkan hujan dan seterusnya. Orang yang pongah, iya luar biasa, jangan tanya. Tapi kalau mau jujur, sesungguhnya ya kemampuan manusia sangat terbatas. COVID ini kan menunjukkan betapa tidak berdayanya kita ini. Setiap hari harus pakai masker, gitu, kecuali kalau di ruang khusus seperti ini. Harus pakai masker, harus nyuci tangan, harus hidup berjarak, dilarang berkerumun. Ya ampun, ribet sekali hanya karena virus yang disebut. Dan terhadap orang-orang termasuk ilmuwan yang sombong itu sebetulnya saya kadang-kadang kan ya secara kampungan gitu kan menjelaskan gitu. Sebetulnya kan sangat terbatas apa kemampuan manusia itu. Saya kadang-kadang mengajukan kalau memang betul, coba keringatmu itu dibuat wangi. Juga kentutmu. Ternyata kan nggak bisa. Berapa dana, miliaran, bukan ratusan, bahkan bisa triliunan kalau untuk sedunia itu. Orang untuk mewangikan dirinya lewat sabun, lewat parfum, lewat yang lain. Ternyata tidak mengatasi bau badan sendiri saja nggak bisa kok. Bagaimana mau sombong? Keangkuhan dan kesombongan tidak hanya bersifat pribadi, tapi juga bisa kemudian menjalar kepada keangkuhan yang sifatnya kelompok dan berlebihan. Dan kalau ini sudah terjadi dan memang terjadi, maka kita lihat terjadi polarisasi. Terjadi kelompok-kelompok yang masing-masing itu merasa dirinya. Kalau di pembukaan tadi saya akan mengutip kesyukuran itu dengan alhamdulillahi liyudhirahu ala dini kullih. Sebagai muslim kita memang juga dianjurkan untuk melakukan hal yang sama. Kita bersyukur atas diturunkannya para rasul yang membawa petunjuk dan agama yang benar, yang unggul dibandingkan agama keyakinan semua yang lain. Di hampir semua wejangan Kiai Dahlan itu seringkali diawali membedakan mereka yang beriman dan mereka yang ingkar. Jadi kalau kita mengaku beriman, orientasinya akhirat. Karena kalau dia orientasi akhirat, kita itu masuk kategori ingkar. Bedanya ialah mereka yang berfaham bahwa hidup manusia itu selesai, mati. Mati itu sudah selesai, nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada pengadilan, nggak ada kehidupan. Dan mereka yang mengatakan kematian itu hanya untuk melakukan perjalanan selanjutnya dengan tujuan yaitu. Dan ini kan ada pertarungan besar. Ini mereka yang ateis sosialis mengatakan ya sistem itulah yang terbaik untuk membawakan kesejahteraan, makmuran. Liberal kapitalis juga mengatakan hal-hal yang mereka yakini. Islam harus kita yakini sebagai yang terbaik dari Allah untuk manusia. Dan insya Allah kita juga tidak terlalu ngoyo-woro. Karena 600-700 tahun Islam telah memimpin dunia ini, memberikan pencerahan, memberikan kemajuan berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, sehingga kemudian perubahan-perubahan yang sangat fundamental. Nah, kesombongan inilah yang menyebabkan juga ya kita ini berkelompok-kelompok. Dan satu sama lain ya merasa
Di samping itu kemudian menjadi kesombongan, keangkuhan, sekaligus kemudian terbakan menjadi identitas. Izinkan saya dan jangan dimarahi ya. Misalnya kunut. Kunut itu saya kira banyak ulama dan saya mendengarkan sendiri. Gitu. Ulama-ulama itu mengatakan kunut itu tidak dilakukan oleh Rasulullah setiap hari. Tidak. Tapi tidak ada itu orang NU yang berani tidak kunut. Karena itu sudah melekat pada dirinya. Dan Muhammadiyah juga tidak akan melakukan kunut gitu. Meskipun Rasulullah pernah melakukan sholat. Karena takut, khawatir gitu. Darahnya Islam era, Muhammadiyah era tenanan. Jadi kadang-kadang sampai ke sana. Sampai ke sana. Saudara-saudara kita itu meskipun tahu, dan ulamanya juga yang menyatakan bahwa kunut itu dilakukan setiap hari dalam sholat subuh, ya tak bisa tinggalkan. Karena itu sebenarnya menjadi identitas sekaligus kebanggaan. Baliknya bisa juga kita melakukan yang hal tertentu yang maka ini harus menjadi perhatian kita semua. Yang ketiga menurut Imam Dahlan itu sangat menekankan pentingnya dialog. Diawali dengan sebuah pembuka yang seperti ini. Ini tulisan THC. Manusia itu kalau mengerjakan pekerjaan apapun sekali, dua kali, berulang-ulang, maka kemudian jadi biasa. Kalau sudah menjadi kesenangan yang dicintai, maka kebiasaan cinta itu sukar untuk diubah. Sudah menjadi tabiat. Bahwa kebanyakan manusia membela atas kebiasaan yang baik itu dari sudut keyakinan dan akibat, perasaan, kehendak maupun kalau ada yang akan mengubah, mereka akan rela membela dengan mengorbankan jiwa. Itu karena anggapannya bahwa apa yang dimiliki adalah benar. Kaitannya dengan yang kedua tadi, kesombongan, ada merasa dirinya benar. Nah, pada bagian yang ketiga ini, Kaidanan itu mengajak, marilah kita terbuka, marilah kita berdialog. Bahkan Kaidanan itu berdampak bukan hanya sesama kelompok Islam, juga dengan agama-agama lain. Jadi kita catat beberapa kali Kaidanan itu kan berdebat, berdialog, teologi dengan pendeta-pendeta Kristen. Pada satu sisi ya kita bisa menebak bagaimana kedalaman dan keluasan ilmu Kaidanan. Kalau tidak dalam dan luas, mana berani berdebat dengan dan alhamdulillah dalam debatnya beberapa kali. Selain itu juga mengajak antar umat ini, marilah kita terbuka. Bagaimana pelaksanaannya? Yang lebih banyak masih pada slogan. Saya pernah ikut dalam kegiatan dialog antar iman 1-2 kali itu ya lebih banyak hanya pada permukaan. Kalau sudah menukik kepada hal yang menyangkut kepentingan masing-masing, misalnya mereka akan menolak. Juga di dalam. Demikian berkelompok-kelompok ketika ini. Ya, misalnya ingin punya wali kota atau bupati Islam yang seperti kita inginkan saja, ternyata jauh panggang daripada apa. Nah, jangan menekan ini. Menekan ini. Ayo kita bertemu. Ayo kita berdialog. Atau kita bicara hari-hari untuk kebenaran yang dipahami.
salah satu yang dikutip ya Muhammad Abduh itu. Kebanyakan manusia mula-mula sudah mempunyai itu baru mencari dalil dan tidak mau mencari dalil selain yang sudah cocok dengan keyakinannya. Dan jarang sekali mereka mencari dalil untuk dipakai. Misalnya masalah tradisi. Berjalan dulu, dilakukan dulu, kemudian upaya itu bukan dinilai apakah ini benar atau baik, apakah ini menurut ajaran Islam, tidak, tapi dicari-carikan alasan dari apa yang dilakukan ini sudah. Nah, ini kita rasakan bersama. Salah seorang anggota PBB kan secara rutin diminta mengisi pengajian sangat strategis, tapi ketika menyangkut akidah beliau menerangkan hal yang berbeda dan dia dicoret namanya daftar hal-hal yang semacam itu menunjukkan bahwa sangat kuat itu yang tidak difahami. Sesungguhnya perbedaan yang menjadi sebuah sunatullah itu sebetulnya bisa menjadi sebuah kekuatan. Ada perumpamaan orkestra, saya kira sangat bagus ya. Kelompok itu yang memainkan perannya sebagaimana alat musik yang dipegang. Tidak usah saling iri. Atau diumpamakan sebagai pemain sepak bola. Yang jadi kiper ya tidak usah berada di depan. Kecuali keadaan tertentu, menit-menit terakhir ketinggalan misalnya, ikut kemudian menyerang. Tapi posisinya kan tetap. Ya kiper itu jaga gawang, di depannya ada back, depannya ada menyerang, dan jadi perbedaan-perbedaan yang terjadi yang mestinya bisa sebagai hikmah dan berpotensi menjadi sebuah kekuatan, itu kalau kemudian kita tidak menyadari. Bertemu, kemudian merangkainya, jadi ada juga yang untuk memahamakan sebagai orang iman. Sholat itulah. Pada bagian yang 3 ini, saya kira pesan kegalan itu ya kalau menyangkut istilah sekarang itu ya literasi. Keterbukaan dan keluasan wawasan itu menjadi sangat penting. Harus menjadi pijakan perjuangan. Jadi melihat sesuatu itu jangan hanya dari masing-masing. Ini diperlukan literasi dalam banyak hal, dalam hampir semua bidang. Jadi ada keterbukaan, wawasan, atau perluasan wawasan. Dan untuk kemudian kita bisa melangkah. Jadi jangan sampai lah kita memiliki mentalitas yang disebut gitu. Manusia itu semua benci kepada yang tidak diketahui. An-nasu a'da'u ma jahilu. Jangan sampai sikap jiwa besar dan pikiran-pikiran yang besar pula membuka dan menjadi syarat. Kalau kita sudah dari hal ini, maka hal yang seperti itu memang ya bertahap lah. Ini yang keempat.
Pesan yang keempat ini beliau memulai dengan sebuah manusia perlu digolongkan menjadi kebenaran. Harus benar benar dan bersama-sama mempergunakan akal pikirannya. Bagaimana sebenarnya hakikat dan tujuan hidup di dunia. Apa perlunya hidup di dunia harus mengerjakan apa, mencari apa yang diikuti, dan seterusnya. Adakah engkau menyangka bahwasanya kebanyakan manusia sedang mendengarkan atau pertanyaan pada Al-Quran 44. Hadirin sekalian, ini atau pengajian ini hidup itu tidak sesederhana yang disangka orang dalam pengertian ya sudah. Hanya berganti hari, berganti minggu, berganti bulan dan tahun, jadi yang meninggal. Dan hidup juga bukan berarti menunda kekalahan. Nah, mengatakan hal itu, katanya hidup itu kan cuma mengisi dengan amaliyah hidup yang lebih mulia. Yang kelima, dorongan. Aisyah pasti untuk kemudian tidak berhenti belajar dan berlatih agama. Bagaimana senantiasa menambah. Karena juga banyak juga gitu. Orang yang beriman tuh ya agak takut gitu kalau kemudian mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, kemudian dia ya sudahlah saya cukup dengan awam sajalah Islam saya ya. Ikut yang awam saja. Akan memperingat tugas-tugasnya. Apa kewajiban-kewajibannya. Dia mencoba menghindar dari kewajiban yang sesungguhnya kalau dia berjalan atau mempelajari. Izinkan kami belajar bagaimana yang diajarkan, dituntunkan oleh Kiai Dahlan. Itu kemudian dibedakan pada pesan atau falsafah yang ketujuh itu. Yaitu belajar, itu bisa pengetahuan atau teori, ya ini mengikuti nama dulu, tapi juga bagaimana belajar beramal. Belajar mengerjakan dan mempraktekkan. Kalau ditanya bedanya Kiai Dahlan dengan ulama lain, apa gitu? Barangkali Kiai Dahlan untuk yang nomor 2 ini menjadi ciri yang sangat khusus. Misalnya beliau mengatakan Al-Quran tidak cukup dibaca, dihafalkan, tidak cukup dimengerti, tapi yang terpenting adalah bagaimana mengamalkannya. Dan bagaimana mengamalkannya itu ya, karena pengetahuan yang luas, pendalaman yang beliau lakukan. Maka misalnya pada surat Al-Ma'un itu yang oleh kiai-kiai ulama yang lain yang terbatas pada hafalan dan sejauh mengetahui maknanya, tapi oleh Kiai Dahlan bisa berubah menjadi rumah sakit, menjadi panti asuhan, panti jompo, dan gerakan-gerakan sosial yang lain. Jadi jangan sampai. Kiai Dahlan ingin menyampaikan. Jangan sampai kemudian ajaran Islam itu terlepas dari persoalan kemasyarakatan. Itu harus bahkan sejauh mungkin kalau bisa itu menjadi solusi. Yang mengatakan juga
mungkin dilakukan tidak bisa seketika, tidak bisa kemudian tiba-tiba, mesti harus bertahap. Akan kita punya protokol yang dari perjuangan kita masing-masing, baik itu sendiri maupun kelompok, gitu. Tapi juga dalam ilmu yang modern, gitu. Dalam pesan pokok pikiran Muqaddimah Angkatan Dasar Muhammadiyah itu media dengan berorganisasi. Mesti kita susun, ada hierarki, ada pembagian tugas, ada prioritas program, dan seterusnya. Kalau Kiai Dahlan barangkali tidak menggunakan istilah-istilah manajemen, tapi beliau mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini harus bertahap, satu yang mudah, yang lebih sulit, dari yang kecil kepada yang besar. Hadirin sekalian yang kami hormati, ada apa apanya yang kurang jelas? Saya kira itu kalau ada catatan ya dalam sejak dulu sudah mensitir ya bahwa yang itu tidak sepenuhnya bisa memberikan teladan. Dia mengatakan kebanyakan pemimpin rakyat belum berani mengorbankan harta benda untuk berusaha tergolongnya manusia dalam kebenaran, mencantumnya dalam kebenaran. Malah pimpinan itu biasanya hanya saya kira kalau Muhammadiyah tidak sekarang lah, karena masih cepat nggak boleh. Yang dulu-dulu saya kira insya Allah memberikan keteladanan yang luar biasa. Bagaimana dia jalan sendiri dengan hartanya menjual barang-barang yang berbayar dalam dulu yang mengajar sekolah Muhammadiyah. Bagaimana Mas Mansur yang mau ditarik pertanyaan diberi kepercayaan oleh pemerintahan Jepang memimpin bidang keislaman bayaran yang sangat tinggi. Bagaimana Sudirman Panglima besar segala harta dan semuanya. Kemudian juga Farid Ma'ruf, ini jarang didengar. Yang Farid Ma'ruf harus saya sampaikan. Farid Ma'ruf pimpinan Muhammadiyah, Dirjen atau Direktur Haji. Selama beliau menjabat pada musim haji Islam, tidak sekalipun beliau berangkat ke tanah. Demikian menjaganya dia. Baru setelah dia lagi melakukan sama Tuhan. Itulah contoh-contoh itu yang dilakukan. Dan menurut hemat kami ya kita meniru. Tambahan sedikit, kalau generasi insya Allah dalam waktu dekat akan terjadi proses pemilihan rektor. Ini masa jabatan Prof. Danif akan berakhir April ya, Prof ya. Itu ada mekanisme yang sudah dibutuhkan, sudah diatur dalam pedoman Majelis Pendidikan. Kita laksanakan semua itu, tidak perlu ada kasat suku, tidak perlu ada yang lain-lain gitu. Kita itu satu proses ya biasa, maka senat universitas nanti bersidang dan seterusnya gitu. Yang hasilnya itu nanti sepakati bersama. Hasilnya ya
Ya bisa saja, mengapa tidak itu. Pak Rektor menjabat yang kedua, tapi juga bisa hasil yang lain. Itu semua kita laksanakan, kita hadapi dengan yang baik, yang tenang-tenang saja. Tidak usah diributkan, karena semuanya sudah. Yang jelas kita syukuri bersama UMS memperoleh kepercayaan biasa berkembang baik, termasuk salah satu yang terbaik di PTN bahkan BTS di tanah air ini mampu bersaing dengan bahkan perguruan. Ini yang kita harapkan, kita semuanya. Nah ini yang kami sampaikan. Masih ada waktu berapa menit, kami kembalikan kepada moderator. Monggo. Oh ya, sebelum Pak Jinan. Pak Jinan, bagaimana kalau kita buat bentuk tim kecil? Ya Pak Jinan, Pak siapa? Pak Samsul, saya gitu. Untuk ini, ya, menulis ulang 7 ya, jangan apa lagi karena yang ditulis ya Pak Kiai Hajid, saya kira ini sudah seabad yang lalu, barangkali ya perlu lah ada tulisan tentang itu, tapi jangan dipercayakan kepada seseorang, ya kita ikuti cara Muhammadiyah lah, ya, bersama-sama gitu, barangkali akan bisa lebih baik. Saya kembalikan, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, materi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dahlan Rais, yaitu 7 falsafah ajaran Kiai Ahmad Dahlan. Jadi ya, yang pertama adalah hidup manusia berorientasi pada akhirat, kemudian menghindari takabur, membudayakan dialog dan keterbukaan. Kemudian yang keempat adalah mencari kebenaran yang sejati. Yang kelima, pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs. Kemudian yang keenam, menaik kepemimpinan. Dan yang ketujuh adalah ilmu amali dan amal ilmi. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit sampai jam 10.30. Untuk itu kita akan manfaatkan untuk berdialog, menyampaikan pertanyaan pada Pak Dahlan Rais pada kesempatan pagi hari ini. Bisa menuliskan melalui chat yang sebagian sudah ada. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Pertanyaan secara langsung bisa menunjukkan tangan atau ya bersuara ya. Sambil sebelumnya akan saya bacakan dari chat, ada beberapa pertanyaan Pak Dahlan, ini dari Bapak Ibu dosen dan karyawan UMS. Jadi yang pertama saya lihat dari Ibu Main Supanti yang menanyakan begini Pak Dahlan, dosen-dosen kita ini kalau mengajar di depan mahasiswa kadang merasa agak takabur dengan menunjukkan karya-karyanya pada mahasiswa dengan tujuan untuk memotivasi mahasiswa agar semangat belajar. Nah, apakah ini termasuk takabur atau pamer, Pak? Kemudian pertanyaan yang mirip dengan itu adalah dari Bu Ismokoweni. Kalau bantuan-bantuan Muhammadiyah itu kemudian kita dipublis, ya, disampaikan secara umum. Nah, apakah hal seperti itu juga termasuk pamer, sombong, atau mengurangi keikhlasan kita? Nah, ini dua pertanyaan yang mirip, Pak Dahlan, untuk direspon secara singkat. Masih ada pertanyaan yang lain. Perbuatan baik itu bisa ditunjukkan atau dilakukan dengan dua cara. Ditampakkan itu boleh. Ditampakkan dulu. Dengan maksud apa? Sebagai contoh kebaikan agar diikuti yang lain. Misalnya berinfak. Dalam sebuah pengajian, meletakkan batu pertama pembangunan musola. Ada yang mengatakan saya ingin menyumbang.
1 juta. Yang mengatakan saya nyumbang 2 juta disebutkan di depan umum boleh saja. Ini untuk menunjukkan kebaikan agar dicontoh pada yang lainnya. Memamerkan karya ya boleh banget. Ya. Mahasiswa juga hatinya tergerak berbuat. Yang melakukan penelitian, pengabdian masyarakat. Dan kalau semuanya disimpan nanti mahasiswanya nggak tahu. Ya. Apalagi kalau memang itu ya sebuah karya yang nyata gitu. Apalagi yang berbobot, berhaki misalnya. Ini memang malah dicontohin. Jadi berbuat kebaikan secara sembunyi juga tidak kalah pahalanya. Misalnya yang saya contohkan ini, jangan bukan memberi tangan kiri nggak perlu tahu, itu juga baik. Itu juga bisa saja kita memilih. Dan kembali kepada hati kita. Ya, ditunjukkan tapi pada kesempatan lain mengatakan meneng-meneng aku ya batu loh ini kan menjadi kacau malah. Ketika memberi itu dia diam-diam, tapi pada kesempatan lain dia menyebut itu diam-diam saya sudah bantu. Dan jihad di dalam agama Islam memang yang tertinggi 2, bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalihim wa anfusikum. Dan sayup-sayup sampai saya sangat senang gitu. Ketika ada salah seorang dosen UMS menginfakkan hartanya 100 juta. Bukan biasa itu. Jadi ada cerita sebuah kaum berapat untuk melakukan pengembangan kaum. Dananya dari mana? Pinjam bank. Kurang, dari mana lagi? Ya pengurus urunan. Tapi Ustaz ada yang urun gitu ya sudah. Ada lain kesempatan, Pak dosen UMS tadi mengatakan tidak saya pinjamkan itu, saya infakkan. Tidak kecil loh itu. Ya alhamdulillah masih ada lah. Beliau itu bisa disebut ya seperti Kiai Dahlan tapi dalam waktu milenial sekarang ini. Ngelantur sedikit kasinan, ya. Jadi ada 2, ditunjukkan boleh dengan tujuan akan ditiru dan menarik yang lainnya melakukan yang bersama dengan tersembunyi juga sama. Ya, baik, terima kasih Pak Dahlan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang menyampaikan pertanyaan secara langsung, kita silakan. Ibu Nana dulu. Di chat banyak Pak Jinan ini. Iya, di chat. Ya, baik, kembali ke chat dari Pak Eko Supriyanto, Pak Dahlan. Mohon pencerahan bagaimana bentuk amar ma'ruf nahi mungkar tingkat individu dalam aspek ideologis dan hukum. Ketika realitas hukum, realitanya tidak jujur ditegakkan. Di mana yang benar dianggap salah, yang salah dibenarkan karena jalan dengan rezim. Jadi ini mungkin terkait dengan yang ke-6 itu, Ustaz. Yang ke-6. Ya, kalau hadisnya yang terkenal kan itu man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati wa bi lisanihi wa illam yastati wa bi qalbihi ataful iman. Itu. Saya kira ke sana Pak Pri. Kalau melihat kemungkaran, kalau bisa ada kekuatan, ada kekuasaan, ya gunakan itu. Kalau itu belum diperoleh, ya dengan lisan atau tulisan. Kalau tidak, takut itu nanti di COVID-19 atau dalam ancaman-ancaman tertentu ya dalam ini ya kita lakukan ya alasannya pada lingkup yang kecil dulu kan ya, kalau misalnya mau terbuka dipandang
berbahaya misalnya. Tapi kalau sekarang sebetulnya nggak apa-apa. Kita harus berani mengatakan itu. Cuma penyampaiannya yang baik dengan cara yang baik. Tidak usah menggunakan kata-kata kotor atau sumpah serapah. Dan tidak usah hoax ya. Yang sesungguhnya saja dilakukan gitu. Kita kritisi, insya Allah nggak apa-apa. Ya dilakukan. Saya kira itu Mas Sinan. Bagaimana kalau ini Ustaz, kesannya kita diabaikan? Nah, ini pertanyaan dari Pak Kuswati Dwi Biono. Sepertinya kok amar ma'ruf nahi munkar kita ini diabaikan oleh pemerintah dalam konteks peristiwa-peristiwa nasional pada saat ini. Jadi sudah sudah budek, sudah tuli ya. Sudah biandel, sudah pokoknya itu nggak mau kerungu, nggak mau mendengarkan. Ya kalau gitu ya kita cari jalan yang terbaik nanti. Ya. Kita rundingkan apa yang bisa kita lakukan. Saya ingat Pak Lukman Harun. Menjabat Sekjen Muhammadiyah. Ya, dia itu kalau melakukan kritik itu ada dengan cara yang unik. Dia tulis kritiknya itu dengan rapi, masukkan ke dalam amplop. Kemudian dia nelpon ajudan. Bapak Jumatan di mana? Misalnya Jumatan di Tut Mutia. Kalau pejabat di Jakarta, Jumatan biasanya disediakan tempat khusus, apalagi kalau memberitahu. Maka Pak Lukman ini mengatakan, saya usahakan bisa sholat di samping beliau, setidaknya dekat beliau. Ada yang menyampaikan sesuatu, maka hadirlah Pak Lukman. Gitu. Jumatan bisa kadang di samping Pak Menteri atau Pak Menteri atau Pak Wapres gitu. Nah, ketika selesai Jumat, amplop tadi dia masukkan ke dalam saku jasnya Pak Menteri tadi. Itu Pak, itu. Kita pesan gitu, dari kami. Ternyata efektif. Tidak lewat media, tidak sampai kemana-mana, tapi langsung kepada yang. Nah, misalnya teknis seperti ini kan bagus. Dan saya kira pejabat senang gitu. Ya, PTB kemudian sangat khusus, hanya dia yang membaca. Barangkali kalau hatinya itu sedang legowo itu dan terbuka, bisa saja kemudian ya, menyadari kekurangan. Pak itu dengan Pak Harto memang dengan bahasa Jawa kromo inggil kok kalau bicara kok. Kalau menyampaikan pesan pun juga kalau kromo inggil ya mesti dijawab dengan kromo inggil. Yang bahasa itu kan tidak bisa untuk bertengkar gitu loh. Mesti harus serba baik gitu. Nah, ternyata ini juga banyak penggunaan bahasa itu juga. Ya Pak Gus, jangan putus asa Pak Gus, ya. Terus saja, ya, terus. Ya, terima kasih Pak Dahlan. Ada satu lagi pertanyaan di chat ini Pak Dahlan. Bagaimana sikap Muhammadiyah sebagai gerakan Islam ma'ruf nahi munkar dan sebagai umatan wasaton menanggapi penafsiran ucapan selamat Natal versi M. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, di mana pendapat tersebut berbeda dengan pendapat ulama pada umumnya, misalnya pendapat Kiai Haji Mustafa Yakub dan lain-lain. Dari Pop Wahyudin pertanyaannya. Ya, ini bukan menghindar gitu. Dan kalau kita melihat dalam beberapa riwayat itu, Muhammad Rasulullah itu tidak selalu
menjawab semua pertanyaan gitu. Kadang-kadang tidak menjawab. Dan izinkan saya tidak menjawab yang ini gitu. Dan apa-apa. Ini agak berat ke majelis tarjih ini gitu. Agak berat ke majelis tarjih. Tarjih kita siapa, Mas? Ustaz Samsul tarjih atau tablik ya? Tablik ya? Samsul masih tablik, Ustaz. Ya, tidak terkotak-kotak seperti itulah. Tapi faktanya di umat Islam yang ada dua tidak boleh, karena yang berbuat tidak itu kalau kita sampai mengucapkan itu berarti kita mengakui. Yang kemudian mengucapkan mengatakan itu saya tidak ada kaitannya dengan mengakui atau tidak. Saya menyapa mereka yang merayakan, bukan saya. Jadi bagi yang merayakan, maka selamat dengan kata apa? Dengan didahului kata bagi mereka, itu tidak termasuk saya. Itu katanya tidak terhindat. Ya kalau ini ya kalau merujuk kepada pimpinan Muhammadiyah dalam ini ketua MUI yang sangat populer, ketua MUI pertama ya. Prof. Hamka ya. Tidak. Ada berapa teman? Didahului dengan gitu bagi mereka yang merayakan. Tidak. Saya tidak. Prof. Wahyudin milih yang mana, Prof? Saya kira itu dulu. Kalau ada tutur kata kami yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Pak Dahlan Rais yang telah berkenan menyampaikan materi webinar atau pengajian keluarga besar UMS pada pagi hari ini. Terpantau di dalam daftar partisipan yang hadir itu 664 peserta pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Sangat banyak pesertanya untuk kajian pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian tadi kajian kita untuk penguatan ideologi Muhammadiyah dengan tema 7 falsafah Hajjaj Ahmad Dahlan sebagai salah satu upaya kita untuk memahami bagaimana ruh dan spirit atau semangat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, memperjuangkan Muhammadiyah untuk tegaknya ad-dinul Islam khususnya di Indonesia. Saya sebagai moderator barangkali ada yang belum tersampaikan pertanyaannya atau mungkin saya tidak melihat Bapak Ibu menyampaikan dengan tangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Pak Mas Fajar selaku MC pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Jinan, dan juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Dahlan Rais MHum selaku pemateri pada kesempatan pagi hari ini. Dan tentu saja kami ingatkan bahwa presentasi sudah kami share di chat. Bapak Ibu silakan untuk bisa mengisi pada link tersebut. Dengan demikian maka kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan webinar series 4 pada kesempatan hari ini Jumat 22 Januari 2021 berakhir sampai di sini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mewakili seluruh panitia yang bertugas di kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.